Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi bertemu bersama saya Johani, Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi, dalam acara Bincang-Bincang Santai tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Sahabat sekalian, hari ini Bawaslu kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Pak Muhammad. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Selamat datang di Melawi kembali Pak. Siap. Beliau adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang tentunya sudah memiliki banyak sekali pengalaman terkait dengan bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran. Karena perlu sahabat ketahui bahwa beliau sudah 2 periode di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Tentu ilmu-ilmu beliau terkait dengan penanganan pelanggaran ini sudah sangat banyak sekali tentunya. Nah, oleh sebab itu sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan penanganan pelanggaran. Nah, hari ini Pak sudah dimulai, tepatnya 14 Juni 2022 sudah dimulai tahapan pemilu untuk pemilu dan pilkada 2024. Nah, tentu ini kan kita dari segi penyelenggara sudah memulai gitu untuk kerja-kerja kita dalam hal pengawasan. Nah, mungkin kami perlu atau sahabat-sahabat sekalian juga perlu mendapatkan informasi atau pencerahan terkait dengan bagaimana kesiapan Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Kalimantan Barat, dan khususnya ke Bawaslu di seluruh Kalimantan Barat ini, bagaimana kesiapannya khususnya pada penanganan pelanggaran Pak untuk pemilu dan pilkada di 2024. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Johani, Ketua Bawaslu Melawi yang dalam kesempatan ini menjadi host. Tentu pemilu itu adalah sarana orang untuk berkonflik. KPU menjadi pelaksana orang berkonflik. Bawaslu mengawasi bagaimana caranya orang berkonflik itu sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Nah, karena ini konflik, tentu KPU melakukan manajemen pelaksanaannya, manajemen waktunya. Nah, Bawaslu akan mengawasi manajemen yang dilakukan oleh KPU dan manajemen waktu yang sudah ditetapkan. Nah, tentu juga Bawaslu juga mengawasi terkait dengan para pihak, dalam hal ini partai politik, pasangan calon yang berkonflik untuk merebut atau melakukan mengambil alih kekuasaan secara konstitusi. Maka dibuatkanlah sarana pemilu yang panitianya itu adalah KPU, pengawasnya adalah Bawaslu, dan yang menjaga integritas kedua penyelenggara ini adalah DKPP. Nah, kesiapan tentu sudah kita siapkan, mulai dari disiapkan aturannya, yaitu sudah ditentukan undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang akan dilaksanakan serentak di tahun 2024. Hari ini KPU sudah meluncurkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu tahun 2024, dan Bawaslu sudah menegaskan melalui kegiatan apel siaga pengawasan yang dilaksanakan tepat bersamaan dengan KPU meluncurkan tahapan. Nah, tentu kesiapan itu
sudah dibuat aturannya, KPU sudah membuat PKPU tahapan jadwal, Bawaslu sudah mempunyai peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Sehubungan dengan penindakan itu sendiri, Bawaslu dengan beberapa perangkat yang ditetapkan oleh Undang-Undang 7, ada Bawaslu Kabupaten, ada Bawaslu Provinsi, dan ada Bawaslu RI. Nah, kewenangan itu tentu melekat sebuah kewajiban maupun juga tugas. Salah satunya adalah mengawasi, mencegah, dan menindak. Nah, untuk melengkapi tugas dan wewenang itu akan segera dibentuk adalah jajaran ad hoc kita, yaitu pengawas kecamatan, pengawas desa, untuk melengkapi bagaimana Bawaslu akan melakukan pencegahan dari sebuah hasil pengawasan jika ada potensi terjadinya pelanggaran. Tetapi jika pelanggaran itu sudah dilakukan, maka Bawaslu akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu. Kesiapan saya kira tidak perlu ditanya apakah siap atau tidak, karena kesiapan itu hanya sebuah ikrar, tetapi kesiapan itu sudah melekat dari sebuah kewenangan dan kewajiban. Jadi kapanpun dimulai tahapan, Bawaslu siap menangani pelanggaran jika ada pelanggaran. Ya tentu beragam bentuk pelanggaran, Bawaslu akan siap. Jika ada pelanggaran administrasi, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus. Panwaslu kecamatan itu juga diberikan kewenangan mengkaji dan memberikan rekomendasi. Tetapi jika ada pelanggaran pidana, tentu yang punya kewenangan untuk menyidik itu adalah kepolisian, dan yang punya kewenangan untuk menindak, menuntut di pengadilan umum itu adalah kejaksaan. Dan perlu juga kami informasikan kepada sahabat Bawaslu bahwa Bawaslu tidak dibentuk sebagai peradilan pemilu, tetapi dibentuk untuk menjaga kualitas dan martabat pelaksanaan tahapan pemilu, sehingga Bawaslu akan memastikan bahwa tahapan dan pelaksanaan proses pemilihan dan pemilu ini sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, baik itu undang-undang sebagai aturan yang pokok dan aturan-aturan teknis sudah diatur oleh PKPU, dan Bawaslu sudah punya perangkat aturan. Setiap tahapan itu ada peraturan Bawaslu yang mengatur soal cara mengawasi, dan juga dibentuk per Bawaslu bagaimana penanganan pelanggaran baik administrasi, pidana maupun juga etika. Terima kasih pimpinan. Bahwa jadi sahabat sekalian, tadi sudah disampaikan mengenai kesiapan. Jadi Bawaslu kapanpun itu siap untuk melakukan pengawasan, pencegahan, kemudian melakukan penindakan dalam segala bentuk pelanggaran, baik itu pemilu maupun pilkada, berdasarkan regulasi yang ada. Selanjutnya nih Pak, kira-kira di tahapan yang akan datang, apa tantangan daripada Bawaslu khususnya dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu atau pilkada, Pak? Apa tantangannya? Begini, Pak Jo, karena pelaksanaan tahapan itu bukan hanya milik penyelenggara, bukan hanya milik peserta, tapi ini milik bangsa Indonesia. Artinya tahapan itu dilaksanakan secara teknis oleh KPU. Bawaslu memastikan bahwa tahapan itu baik siapa yang punya kewenangan, siapa waktunya maupun teknik pelaksanaan itu pasti diawasi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Maka ada mekanisme penanganan pelanggaran baik itu administrasi, pidana maupun juga etik, atau bisa diselesaikan hal-hal tertentu dengan cara penyelesaian sengketa atau adjudikasi. Nah, tentu tantangan ini bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk penyelenggara Bawaslu, tapi ini menjadi tantangan kita semuanya. Saya kira Bawaslu sudah jauh-jauh hari
membentuk kelompok-kelompok masyarakat melalui sekolah kader pengawasan untuk bersama-sama masyarakat yang lainnya untuk ikut mengawasi, ikut mencegah. Nah, khusus penindakan itu adalah memang kewenangan yang melekat kepada Bawaslu karena undang-undang mengatur demikian. Artinya tantangan itu milik siapa? Bukan hanya milik Bawaslu, tapi milik rakyat Indonesia. Entah itu sebagai pemilih, entah itu sebagai pemantau, entah itu sebagai peserta. Maka harapan besar kami sebagai penyelenggara dari pengawasan berharap semua pihak itu ikut terlibat dalam menjawab tantangan-tantangan ke depan, mulai dari potensi pelanggaran. Maka penting muncul sebuah kesadaran supaya tidak dilanggar. Apakah ia tidak ada pelanggaran? Saya kira sebagai penyelenggara itu optimis tidak ada pelanggaran kalau muncul sebuah kesadaran dari peserta dan pemilih masyarakat. Artinya ini sebuah tantangan bagi Bawaslu untuk melakukan pencegahan, berkoordinasi, berkomunikasi, bergerak bersama-sama dengan masyarakat untuk menjawab tantangan yang potensi pelanggaran itu akan ada. Tetapi jika ada pelanggaran Bawaslu sudah menyiapkan kemampuan karena sudah diberikan kewenangan itu untuk menangani. Bawaslu melakukan sidang pemeriksaan jika ada pelanggaran administrasi dan juga akan melakukan kajian dan meneruskan kepada kepolisian jika ada pelanggaran pidana. Tetapi tantangan yang paling yang perlu diatasi bersama-sama adalah kesadaran masyarakat untuk mencegah, kesadaran masyarakat untuk menginformasikan, kesadaran masyarakat untuk melapor. Nah, ini yang menjadi tantangan. Artinya tantangan itu tidak melekat kepada kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban, tapi tantangan itu milik publik. Artinya kesadaran masyarakat untuk menginformasikan, kesadaran untuk patuh terhadap aturan, itu yang lebih utama. Artinya bahwa mencegah itu lebih baik ketimbang kita menangani pelanggaran. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih sekali Pak ilmu-ilmunya yang sudah diberikan atau wejangan-wejangan kepada kita semua, terutama kepada sahabat Bawaslu, bahwa tantangan utama itu adalah bagaimana kita, baik itu penyelenggara, pemilih dan peserta, untuk bersama-sama menghadapi tantangan itu dengan bekerja sama, berkolaborasi, melakukan pengawasan, kemudian bersama-sama melakukan pencegahan agar terciptanya demokrasi di bangsa kita ini, dan kemudian terpilihlah para pemimpin-pemimpin negara, pemimpin rakyat kita yang memang berkualitas berdasarkan kepada keahliannya. Jadi itu sahabat-sahabat sekalian. Sebelum diakhiri ini Pak, mungkin ada closing statement Pak terhadap masyarakat kita untuk terlibat dalam pengawasan tahapan pemilu dan pilkada ke depan. Ya, sahabat Bawaslu dan masyarakat, bahwa kita ini ingin memilih pemimpin masa depan 5 tahun ke depan untuk memimpin, baik itu sebagai gubernur, bupati, presiden, wali kota, maupun juga sebagai anggota legislatif, baik itu DPRD, kabupaten, provinsi, maupun juga DPD, maupun juga DPR RI. Maka penting masyarakat bersama-sama untuk mensukseskan pemilu itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara yang memiliki bangsa ini. Maka bangsa ini milik kita, maka saatnya kita yang menentukan bagaimana proses politik di tahun 2024 melalui sarana pemilu ini berjalan dengan baik, dengan penuh kesadaran untuk melakukan tindakan yang mencegah dan menghilangkan sebuah pelanggaran. Dan bagi sebuah penyelenggara, ayo jaga integritas,
netralitas kita dan kemandirian kita sebagai penyelenggara. Maka terciptanya sebuah pemilu yang dipercaya oleh kita semua. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali sahabat sekalian. Jadi intinya adalah ketika kita menginginkan pemimpin yang berkualitas, maka mari kita bersama bekerja sama dalam hal pengawasan tahapan yang akan kita lalui bersama nanti. Laporkan setiap ada peristiwa pelanggaran di Bawaslu dan jajarannya yang terdekat. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan yang bersedia untuk berbagi ilmu bersama kami. Demikian sahabat sekalian, bincang-bincang singkat kita bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Muhammad. Saya sebagai pembicara sekaligus mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.